300 gram. Terus untuk Holmanya 100 gram, Blue Band Cake and Cookies-nya dia 100 gram juga. Nah, ini kita akan kasih dia gula halus. Gulanya itu satu resepnya 90 gram karena 2 resep, jadi dia kita pakai 180 gram. Gula halusnya aku pakai merek Claris yang bungkusnya warnanya merah. Vanilla butternya satu resep biasa 12 gram, jadi 2 resep bisa kita kasih dia di 24 gram. Dikocokkan mentega kita pakainya. Wismanya 300, Holmanya 100, Blue Band Cake and Cookies-nya 100, gula halus 180, vanilla butternya aku pakai dia 24 gram. Ya, ini aku bikin 2 resep. Sekali lagi ini 2 resep ya. Disinilah tips and trick yang pertama untuk bikin nastar, karena ini tipe nastar lumer. Gimana caranya supaya dia nggak melebar? Kita akan mixer mentega, bahan lemaknya ini ya, mentega sama margarinnya ini kita mixer sampai dia itu putih lembut aja. Putih lembut ya kakak darling ya, bukan sampai mengembang ya jadi buttercream gitu, foamy gitu, enggak. Tipsnya satu aja ya, mixer dulu dia sampai lembut ya si bahan lemaknya ini. Satu ya kakak. Kuning telurnya kita masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuning telur kakak ya. Thank you kakak ini ya. Nastar ya kakak ya, nastar. Jadi nastar itu tips and triknya yang pertama di kocokan mentega ya, kocok sampai dia lembut lentur ya kak. Terus tips and trick yang keduanya itu ya nanti di bagian oven sama di bagian menggulung. Nah, kuning telurnya udah masuk, ini udah stop nih, kita nggak usah pakai mixer lagi ya, kita akan masukkan bahan keringnya. Ternyata tahan berapa lama? Ini nastar lumer, dia hanya tahan 1-2 bulan ya, dengan penyimpanan yang baik 1-2 bulan kakak sayang. Namanya juga dia bahan lemak ya, kalau nggak dilenturin langsung aja dicampur semua, jadi nggak jadi kuenya. Buat apa? Buat main lempar-lemparan. Ini bahan keringnya ya. Apa aja sih dia? Terigu protein rendah ya, jadi karena kita nggak perlu nyangrai lagi kalau pakai protein rendah. Kalau pakai protein sedang bisa nggak? Bisa, tapi kakak harus sangrai dia sebentar ya, buat supaya nurunin lembabnya itu tadi. Oke. Ini terigu protein rendah aku pakai kunci biru, terus ada maizenanya sama ada susu bubuk ya. Untuk terigu protein rendahnya aku pakai 500 gram, maizenanya 300 gram, dan susu bubuknya 200 gram. Jadi total semua bahan kering ini ada 1 kilo atau 1000 gram. Tuang dan mengadon ya. Jadi kalau adonan yang kakak bikin itu banyak, ini kan aku nggak mau pakai tangan langsung ya kakak saya. Hanya suhu tubuh kita kan anget, terutama badan saya suhunya itu tipekannya yang panas. Jadi kalau mengadon terlalu sering, nanti dia ngeset, akan membuat adonan kita gampang keras ya. Jadi aku pakai perantara si spatula. Mau pakai tangan langsung itu terserah kakak, boleh aja ya. Nah, kalau adonan kita banyak, supaya dia nggak tumpah-tumpah, nggak berantakan, ingat ya, dari dalam tarik, dari luar tarik ke dalam. Iya, tambahin aja 10 menit juga apa-apa ya. Dari luar ke dalam, oke? Dari luar ke dalam kayak gini. Ini aku slow motion ya, aku pelan-pelan kasih lihat ke kakak. Olesnya nanti pakai kuning telur omega 2 kali oles. Untuk olesannya nanti aku spill ya, aku bikin di depan kakak ya. Kuning telur omega ya, sama cookie glass merek Diva. Nah, nastarnya berapa sih? Satu toplesnya 180 kakak darling. Pastinya sesuai resep Cece. Iya, enak ya, nggak bercecer. Kenapa? Karena ngaduknya dari luar ke dalam, dari luar ke dalam ya. Terus kalau udah kayak gini, tarik dia, baru diputar seperti ini. Kenapa? Bagian bawahnya yang mau kita kerjain, oke? Diputar seperti ini ya, sampai kesut lagi, sampai dia kalis ya. Kalis itu seperti apa? Kalis itu dia tidak menempel di bolnya kakak lagi, nggak ada yang nempel-nempel di bol ya. Nah ini ya, sudah tuh, tidak ada lagi yang nempel. Diloyang, dibersihin spatulanya, rapikan ini ya.
Lalu ini kita akan roti gulung adonan mesti didiemin 8 jam ya. tuh, nggak ada yang nempel lagi ya di loyang ya. Kita masukkan ke dalam plastik ya. Roti gulung itu minimal 4 sampai 5 jam ya Kak, untuk mengakomodasikan gulungnya. Masukin ke dalam plastik yang bersih seperti ini. Tuh. Ini tujuannya apa sih dimasukin ke plastik? Supaya dia lembab ya dan tidak kering. Permukaannya nanti nggak kering dia punya nastarnya. Bukan didiamkan ya, dikerjain nastarnya ini. Bukan didiamkan tapi dikerjakan. Siapkan aja ditimbang. Kulitnya 6 gram, nanti kasih selainya 5 gram. Nastar. Dan aku kasih tips gimana supaya nastar ketika ditoplesin tidak pecah, tidak retak ya. Nih, ini cuci tangannya udah cuci bersih ya. Mohon maaf tidak bisa pakai sarung tangan kalau kerjain nastar, Kakak. Karena kita maunya nastar licin, nggak ada retakan. Nih ya, 6 gram sudah ditimbang, Kakak. Pakai bagian telapak tangan yang ini ya, Kakak sayang ya. Ini Kakak tekan. Nih, ditekan kayak gini. 1 kali tekan aja. Lalu kasih selainya. Selainya ini 5 gram ya, Kakak ya. Udah ditimbang nih selainya. Selainya 5 gram. Tuh, kelihatan ya. Ini Kakak tutup. Kulit 6, selai 5 gram. Di stretchingin, ditutup ya, rapet. Semuanya harus rapet ya, kalau nggak nanti bocor. Gulung. Nih, kalau saya begini. Kan ada yang begini ya. Bebas ya. Yang penting harus sampai dia licin. Tuh. Ya. Dia harus sampai dia licin, bulat kayak gini, nggak ada garis-garis halus ya Kakak ya. Kayak gitu doang cara menggulung nastarnya. Nah, Itu doang Kakak. iya begini aja Kak, aku bingung nih ditanyain cara menggulung nastar. Ya kita tap pakai tangan yang ini ya, di tapnya 1 kali aja, 1 kali tap Kakak. Terus kasih selainya, taruh kayak gini, tutup. Ditutup rapet, stretchingin ya, nggak boleh sampai nggak ketutupan karena nanti bocor. Gulung. Nah, udah jelas ya? Udah jelas belum? Belum. Aku mau. Lagi deh. Dia udah licin banget ya, tuh. Dia licin dan tidak ada retakan. Ya, selesai nih. Nah, tinggal nanti Kakak tap dia seperti ini bagian atasnya. Jadi sebelum di oven, Kakak harus tap dulu dia. Bagian atasnya ini. Kenapa di tap sedikit aja tapnya supaya nanti waktu ditoplesin nastar Kakak itu nggak pecah, bertahap ya. Jadi di tap kayak gitu ya Kak ya. Tapnya toples hardtop 500 gram ya, dia 180 ya. Ada 3 baris ya Kak. Satu barisnya itu 15 piece, jadi total ada 45 pieces. Ya, itu kita selainya bikin sendiri ya, homemade selainya itu Kak. Kita pakai parut.